Oke, jadi untuk kegiatan yang pertama ini yaitu simbiosis. Nah, simbiosis itu ada 3 macam, yaitu simbiosis mutualisme, simbiosis parasitisme, dan juga simbiosis komensalisme. Nah, untuk praktikum ini yang digunakan yaitu simbiosis mutualisme. Jadi simbiosis mutualisme itu ialah hubungan yang saling menguntungkan di antara dua makhluk hidup. Nah, untuk contoh tumbuhannya yang kita gunakan yaitu pada bintil akar di tanaman kacang-kacangan. Untuk saya itu menggunakan tanaman kedelai. Bintil akar terbentuk akibat infeksi dari bakteri Rhizobium. Kemudian bakteri Rhizobium akan mendapatkan zat makanan yang berasal dari bekas pengangkut pada tanaman kedelai, dan tanaman mendapatkan hasil kegiatan dari bakteri Rhizobium berupa nitrogen dari atmosfer. Kemudian bintil akar terdapat warna merah kecoklatan. Nah, ini penyebabnya karena adanya pigmen lac hemoglobin yang mengandung besi. Lalu untuk kegiatan yang kedua yaitu bioritme. Bioritme adalah aktivitas tumbuhan yang dilakukan secara teratur, berkala, dan terus-menerus akibat respon tumbuhan terhadap perubahan kondisi lingkungan di luar, baik itu cahaya matahari, kelembapan, dan suhu. Mekanisme perbungaan yaitu adanya respon fototropik yang akan membawa organ-organ fotosintetik dalam posisi optimum relatif terhadap datangnya cahaya. Cahaya akan membuat pembuka dan menutupnya sel pelindung, serta respon cahaya dalam sintesa klorofil dari tumbuhan berbunga. Nah, mekarnya bunga pukul 4 itu disebabkan oleh beberapa faktor seperti cahaya, suhu, kelembapan udara di sekitarnya. Faktor-faktor inilah yang menyebabkan terjadinya perubahan turgor pada bunga, sehingga bunga menjadi mekar. Kemudian untuk kegiatan yang ketiga yaitu gerak pada tumbuhan. Jadi gerak tumbuhan itu terjadi karena proses tumbuh atau karena rangsangan dari luar. Walaupun tidak memiliki alat indera, tumbuhan tetap peka terhadap lingkungan sekitarnya. Nah, gerak tumbuhan bersifat pasif karena tidak dapat berpindah tempat. Di praktikum ini saya menggunakan gerak nasti. Jadi gerak nasti itu gerak bagian tanaman yang dipengaruhi oleh adanya rangsangan dari luar, namun arah gerakannya tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang. Nah, arah gerak yang dihasilkan ditentukan oleh tumbuhan itu sendiri. Lalu saya menggunakan jenis gerak nasti termonasti, yaitu gerak yang disebabkan oleh adanya rangsangan suhu. Nah, untuk praktikum ini saya menggunakan gerak nasti jenis stigmonasti, yaitu gerak yang disebabkan oleh adanya rangsangan berupa sentuhan yang datang dari luar. Nah, contohnya ini menutupnya daun putri malu ketika disentuh. Jadi saya mengujinya dengan menggunakan air panas dan juga air dingin, dan daun putri malu itu menutup.
Berdasarkan praktikum acara 6 ini yang telah dilakukan, maka diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, bioritme atau ritme perbungaan pada tanaman bunga pukul 4 muncul pada pukul 4 sore. Kedua, simbiosis pada tumbuhan kedelai, yaitu simbiosis mutualisme dengan rhizobium. Lalu yang ketiga, gerak pada tumbuhan putri malu, yaitu gerak pigmonasti. Terima kasih.